Gadis ini adalah manajer departemen di perusahaan. Dia selalu melakukan pekerjaan penting. Berpura-pura menjadi sofa untuk diduduki pelanggan. Karyawan biasa tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Mereka membuat meja untuk bos. Setiap sudut berisi satu orang. Ada orang yang berdiri sebagai jam dinding. Ada orang bertangan empat sebagai gantungan baju. Ada orang yang menggunakan mulutnya sebagai tempat tisu. Singkatnya, semua pekerjaan ini tidak berbobot. Tetapi tidak demikian dengan gadis ini. Pekerjaannya sehari-hari adalah menjadi kursi untuk bos. Ketika pelanggan datang, bos segera memberi kode. Gadis itu segera berlari untuk menjadi sofa. Meski pekerjaannya sebagai kursi sangat melelahkan. Karena untuk bertahan hidup, gadis itu hanya bisa menggertakkan giginya. Tetapi saat ini dia tidak tahan lagi. Dia merusak cerita bagus bosnya. Bos sangat marah, membanting pintu dan segera pergi. Semua rekan kerjanya menertawakan gadis itu. Wow, manajer departemen memiliki hari seperti ini juga. Gadis itu meninggalkan perusahaan dengan patah hati. Melihat iklan di jalan, dia juga banyak berpikir. Ketika dia pulang, dia melepas sepatu hak tinggi yang dia pakai sepanjang hari. Anjing itu membawakan sandalnya. Adegan yang sangat manis. Selanjutnya, gadis itu menaruh sepatunya di atas anjing itu. Sungguh anjing yang menyedihkan. Tetapi ada seseorang yang lebih menyedihkan. Lampu di rumah juga orang sungguhan. Gadis itu memanggil ibunya dan lampu segera menyala. Sang ayah berdiri di satu sisi. Berpura-pura menjadi lukisan dinding. Kakak duduk di tanah sebagai pemutar musik. Suasana hati gadis itu sedang tidak baik. Dia tidak ingin kakaknya bernyanyi lagi. Kakek nenek dijadikan meja makan. Mereka ingin berbicara dengannya beberapa kata. Tetapi dia sedang tidak mood. Saat ini bos mengirim pesan. Katakan padanya, dia tidak perlu bekerja lagi. Gadis itu sangat kesal, mengingat hari-harinya sebagai kuda untuk perusahaan. Trade-off untuk perusahaan begitu banyak. Sebagai gantinya hanya seperti ini. Air matanya tidak bisa tidak jatuh. Orang tuanya bergegas menghiburnya. Kakaknya juga menyalakan musik untuk menghiburnya. Padahal, selama bertahun-tahun, keluarganya selalu diam-diam berkorban untuknya. Hanya saja mereka tidak pernah meminta imbalan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan pengorbanan orang lain. Meskipun kita tidak dapat mengubah sikap seseorang, tetapi kita dapat mengubah sikap kita sendiri. Lebih banyak bersama keluarga. Mereka jauh lebih penting daripada atasan Anda. Di dunia ini, setiap orang adalah alat. Setiap hari suami tinggal di rumah. Menjadi sofa ketika istrinya pulang kerja. Inilah tragedi pria pengangguran. Tetapi hari ini dia tidak membasuh kakinya. Dia dibenci oleh istrinya. Sejak saat itu, ketika dia berubah menjadi sofa, dia harus memakai sepatu. Tetapi sang istri tidak duduk di atasnya lagi. Sang suami berbaring di tempat tidur dengan sedih. Dia tidak tahu bahwa di bawah tempat tidur empuk ini juga ada yang menderita. Ada juga pasangan saat berbelanja. Gadis itu lelah dan berkata ingin istirahat sebentar. Pacarnya dengan senang hati berubah menjadi kursi. Semua orang di sekitar kagum. Apa yang sedang terjadi? Pria lain tinggal di keluarga yang agak kaya. Ada banyak barang dengan manusia sungguhan. Lemari samping tempat tidur juga orang sungguhan. Lampu listrik juga orang sungguhan. Menarik kawat di mulut seperti membuka sakelar lampu. Pria itu masuk ke dalam kamar mandi. Dan seseorang berdiri untuk memegangi cermin untuknya. Saat dia sarapan, meja dan kursinya semua orang sungguhan. Memang benar keluarganya kaya. Ketika dia hendak pergi bekerja, dia mengambil pakaian dan tasnya dari stan orang asli. Kemudian keluar untuk meminta tumpangan. Seorang pria besar dan kuat membawanya pergi dengan panik. Sekarang harus kembali ke masyarakat primitif. Lampu merah dan lampu hijau di jalan juga orang sungguhan. Berdasarkan warna pada pakaian untuk mengubah lampu. Dia melihat arlojinya, dan melihat bahwa dia akan terlambat bekerja. Beritahu taksi untuk pergi dengan kecepatan penuh. Di perusahaan, dia menggantungkan tasnya. Tempatkan mantel di atas gantungan. Untung bukan bra atau celana dalam. Dia mulai bekerja. Pekerjaannya sangat penting. Dia membetulkan dasinya.
pergi ke pintu dan berbaring di depan pintu. Pada saat ini, majikannya datang dan secara alami menginjaknya. Gunakan kekuatan untuk menyeka sol sepatu beberapa kali. Ternyata pekerjaan pria yang sangat penting ini adalah karpet pembersih. Pekerjaannya juga sangat mudah, hanya berbaring tak bergerak. Tak lama dia tertidur. Video pendek ini membuktikan bahwa posisi tidak membedakan tinggi atau rendah. Hanya berkorban untuk kemanusiaan. Alas kaki atau selembar kertas toilet sama-sama memiliki sisi penting.